Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Nama-nama di kelompok kami yaitu ada David Astira Alfauzi, Lady Fitri Ayu Sihombi, Ahmad Tua Azhuri, Juwita Suryaningsi, Boru Simamungson. Di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang 4 yaitu definisi analisis jabatan, tujuan analisis jabatan, bidang-bidang yang menggunakan analisis jabatan, sama metode dan prosedur analisis jabatan. Definisi analisis jabatan, proses, metode, dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan, dan menjanjikannya untuk kepentingan program, yaitu kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perancangan spesifikasi jabatan. Definisi menurut Haryanja, usaha untuk mencari tahu tentang jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan dengan jabatan tersebut. Terus definisi dari Irawan, informasi tertulis mengenai pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh pegawai dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Kegunaan dari informasi analisis jabatan itu ada 2. Uraian job description merupakan suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua, spesifikasi jabatan, persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada dengan baik. Terus ada hal-hal yang perlu dicantumkan meliputi uraian jabatan, spesifikasi jabatan. Uraian jabatan yaitu ada identifikasi jabatan, ikhtiar jabatan, tugas-tugas yang harus dilaksanakan, pengawasan yang harus dilakukan dan yang diterima, hubungan dengan jabatan lain, mesin, peralatan, dan bahan-bahan yang digunakan, kondisi kerja. Baru spesifikasi jabatan yaitu ada persyaratan pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, persyaratan pengetahuan dan keterampilan, persyaratan fisik dan mental, persyaratan umum dan jenis kelamin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh David Astira Alfauzi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi kedua yaitu tujuan analisis jabatan. Di sini tujuan analisis jabatan itu ada 3, yaitu memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat dan memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja dan menciptakan iklim dan kondisi kerja yang sangat kondusif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang analisis jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada bab 2 pasal 3 bahwa tujuan analisis jabatan ini untuk penyusunan kebijakan program-program seperti yang pertama itu adalah pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. Yang kedua itu perencanaan. Perencanaan ini untuk dibutuhkan pendidikan dan pelatihan dan evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, materi ini akan dibahas oleh Lady Fitri Ayu. Untuk Lady Fitri Ayu dipersilakan. Adapun bidang-bidang analisis jabatan yaitu bidang dan program yang mutlak perlu memanfaatkan hasil analisis jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rancangan bangunan organisasi dan pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, bimbingan dan pengawasan. Yang ketiga, rekrutmen. Keempat, penilaian prestasi kerja, serta penggajian atau imbalan. Analisis jabatan di samping menghasilkan uraian dan spesifikasi jabatan, memiliki keunggulan lain, yaitu yang pertama pengadaan tenaga kerja, yang kedua pelatihan, evaluasi kinerja, promosi dan transfer pegawai, penilaian prestasi, organisasi, induksi dan konsultasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juwita. Saya akan melanjutkan materi terakhir dari Lady Fitri Ayu yaitu tentang metode dan proses analisis jabatan. Metode dan proses analisis jabatan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada metode observasi, kedua metode wawancara, 3 metode kuesioner, dan terakhir ada catatan karyawan. Adapun metode observasi yaitu suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan yang akan dianalisis jabatannya.
Yang kedua, metode wawancara. Metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada karyawan. Yang ketiga, ada metode kuesioner, mengamati dan mencatat tugas yang dilakukan maupun tidak dilakukan tanggung jawab atau tidak tanggung jawab seorang karyawan. Dan yang keempat, ada catatan karyawan. Catatan karyawan yaitu dengan metode ini masalah para karyawan membesar-besarkan pekerjaan mungkin dapat diatasi. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari materi analisis jabatan. Apabila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan.